Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan memasuki bab sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah dengan pokok pembahasan yang pertama silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita dapat memahami dan menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Yang kedua, kita dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Materi pertama yaitu silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad mempunyai orang tua yang bernama Abdullah, itu ayahnya, dan Siti Aminah itu ibunya. Di tabel ini menjelaskan silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari silsilah ayahnya Abdullah dan ibunya Siti Aminah serta istri dan anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah dari ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kitab bin Murrah. Dan silsilah dari ibu Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kitab dan bin Murrah. Setelah kita mengetahui silsilah dari ibu Nabi Muhammad dan ayahnya, ternyata mereka berdua mempunyai kakek yang sama yang bernama Kitab bin Murrah. Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama Khadijah binti Khuwailid, kedua Saudah binti Zam'ah, ketiga Aisyah binti Abu Bakar, empat Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, 5 Hindun binti Abi Umayyah, 6 Ramlah binti Abu Sufyan, 7 Juwairah binti Al-Haris, 8 Safiyah binti Khuyai, 9 Zainab binti Jahsi, 10 Zainab binti Khuzaimi, 11 Maimunah binti Al-Haris, 12 Maryah binti Syama'un. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi banyak wanita bukan untuk memenuhi hawa nafsunya saja, tetapi mempunyai alasan-alasan tersendiri. Salah satu alasannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi para istri yang ditinggal suami mereka, entah karena syahid atau mati karena sakit, agar bisa memberikan pengayoman dan mengurus anak-anak mereka. Materi kedua yaitu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah binti Abdul Muthalib yang telah meninggal dunia ketika beliau masih berada di kandungan ibunya. Sewaktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun, ibunya mengajak ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak Najjar, serta menziarahi makam ayahnya Abdullah. Di Madinah, Siti Aminah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rumah tempat ayahnya ketika sakit sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad bersama ibunya kembali ke Mekah, dalam perjalanan pulang sampai di desa Abwa atau desa yang terletak di 36 km sebelah selatan dari Madinah, Siti Aminah jatuh sakit sehingga wafat dan kemudian dimakamkan di desa. Setelah pemakaman Siti Aminah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman. Materi yang ketiga yaitu
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Yang pertama, berniaga ke negeri Syam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, beliau mengikuti pamannya Abdul Muthalib berdagang ke negeri Syam. Kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengembala. Pada waktu kecil, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengembalakan kambing milik pamannya. Beliau banyak memperoleh kepercayaan untuk mengembalakan kambing milik keluarga dan kambing milik kepunyaan penduduk Mekah. 3. Berperan dalam perang Fijar. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak usia 15 tahun, terjadi peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah. Peristiwa itu berupa perselisihan yang mengakibatkan peperangan antar suku Quraisy dan Kinanah yang berada di dalam satu pihak dan suku Qais Ailan di pihak lain. Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan Zulqaidah. 4. Menegakkan ketertiban dalam Hiful Fudhul. Semenjak wafatnya Abdul Muthalib, kota Mekah mengalami kekacauan dan kemerosotan. Ketertiban kota Mekah tidak terjaga. Terjadinya berbagai macam permasalahan, pemberontakan, penganiayaan, dan pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan. Disitulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menertibkannya. 5. Berusaha mencari nafkah. Menjelang usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai hidup dan berusaha sendiri dengan jalan memperniagakan harta Khadijah, seorang wanita pedagang yang kaya raya dan dihormati. 6. Membina rumah tangga. Setelah mengetahui kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang didambakan selama ini. Lalu Khadijah pun mencurahkan perasaannya tersebut kepada sahabatnya yang bernama Nafisyah binti Muniyah. Nafisyah pun segera pergi ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membeberkan niatan Khadijah dan menganjurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah dianugerahi keturunan 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Hanya Fatimah Az-Zahra lah yang hidup lama hingga memberi beliau cucu. 7. Menegakkan keadilan dan perdamaian. Makin lama Nabi Muhammad SAW makin populer di kalangan penduduk Mekah. Hal ini disebabkan beliau telah berhasil mendamaikan pemuka-pemuka Quraisy dalam sengketa mereka ketika memperbaiki Ka'bah. Sekian materi kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.